Berarti bukan. Ya nanti dibaca. Terus bukan. Jadi terus sambil ya, ini ya santai ya, relax ya. Ini koreksi ya kalau salah. Berarti sebuah kesia-siaan Sia-siapanya? datang ke sana. Ya enggak lah, kan nggak ada yang sia-sia di kehidupan dunia ini. Oke. Sekarang saya tanya, apakah ketika aku itu salah langkah, nyandung kamu tahu nggak? Nyandung. Tahu, sandung. Kesandung ya, kesandung batu. Itu sia-sia nggak? Sakit banget. Ya, tapi kan tidak sia-sia. Itu untuk mengingatkan bahwa kita lebih hati-hati. Sama dengan kalau dia kan berpengalaman. Kemarin yang saya lihat dari rekamanmu, tepuk tangan ditegur, itu kan sia-sia nggak? Nggak sia-sia. Berarti besok-besok ya. Makanya begini cara berpikir itu, ambillah hal-hal atau sesuatu yang bersifat positif. Jangan selalu negatif thinking. Gitu. Positif. Lu positif dia. Datang ke situ positif. Ada sepanjang dia mengambil hikmah pembelajarannya. Kalau kemudian dia merasa ke situ merasa rendah hati, rendah diri boleh, tapi kalau rendah hati down, dia merasa aduh salah, ini kemarin tidak disiapin, bacanya belepotan ini, itu justru yang keliru penilaian seperti itu. Jadi karena sebuah pelajaran. Ya harusnya itu motivasi, pembelajaran, besok lagi harus disiapkan sistematikanya, ininya. Pak Desmond pinter, nggak salah. Karena yang dimaksud Pak Desmond itu pasal 17-18. Oke. Pasal 5, pasal 10, 17, 18. Termasuk pasal 1 angka 23, 22. Tidak sebutkan ya. Nggak sebutin, tapi saya tahu yang dia maksud mana legal standingnya. Walaupun dia tidak sebutkan. Iya, mestinya gini, ketika kamu tahu namanya legal standing, makanya kan kita perlu belajar. Legal standing itu dasar hukum. Kan selalu saya katakan, makanya mahasiswaku itu selalu saya ajarkan, kalau bicara orang hukum itu, dasar hukumnya kamu harus ada legal standingnya. Jangan bicara itu konstruksi liar, berdasarkan pendapat saya, berdasarkan ini, berdasarkan cerita itu. Jangan begitu, menurut ini jangan begitu. Jadi orang hukum itu, cara berbicara itu harus tertata. Misalkan legal standingnya itu, yang dimaksudkan legal standingnya. Sekarang mana legal standingnya? Oh ini loh, Pak, yang mulia Bapak Dewan, ya. Kita itu jangan ya kita nggak apa-apa. Saya menyebut hakim yang mulia. Yang Dewan itu kan juga boleh. Itu kan legislatif, boleh disebut yang mulia, ya. Yang mulia Bapak Dewan, ini kan legal standingnya ini, misalkan pasal 1. Pasal 1 ini berkaitan dengan pasal 1 Undang-Undang 30 2014. Ya, kamu jangan menyela dulu ya, supaya berkaitan dengan Undang-Undang 30 2014 yang kita sebutin tadi. Yang dimaksud dengan kewenangan apa? Di situ ada kewenangan itu apa? Ya, nah itu. Nah, di situ diterangkan namanya jadi konsideran. Nah, itu kalau orang politik tahu. Politik hukumnya di mana? Di konsideran itu. Nah, orang politik itu cerdasnya di situ dia. Dia paham dulu, dilihat dulu dari konsideran. Ya tidak semuanya, tapi ada beberapa kayak model Desmond ini punya keberanian, punya ini Pak Desmond ini. Sehingga dia pinter juga kan itu. Dia akan tanya itu. Kalau orang yang paham dengan karakter dewan, oh yang mulia secara di konsideran pasal 30, ini saya sebutkan legal standingnya, konsideran pasal 30 undang-undang konsideran pasal 1 undang-undang 30 2014 di sini yang mulia ya. Dia pasal 1 angka 22, pertama angka 1 tentang apa itu yang namanya dengan jabatan tata usaha negara dan sebagainya. Itu kan ada sih ketentuan itu. Nanti dibaca aja di itu. Terus kemudian kewenangan dia ini yang mulia itu ditetapkan berdasarkan ini ada kewenangan atribusi delegasi mandat. Nah, kewenangan dia yang mulia itu ditetapkan berdasarkan delegasi ini dari menteri. Nah, ini delegasi dari menteri ini juga lahir yang berkaitan dengan notaris yang mulia itu karena pasal 82 ayat 5 yang mulia. Nah, ayat 5 ini menghendaki bahwa menteri ini sebagai pengawas pembina itu harus ada peraturannya dulu. Ini belum ada.
Nah, kemudian kalau dia menggunakan pasal 57, 6 dan 66A, kita harus pahamkan Bapak Dewan yang mulia, Bapak Dewan, yang dimaksud pasal 57, 66 ini adalah kewenangan pengawasan terhadap individu notaris. Tugas jabatan notaris bukan organisasi. Bisa. Nah, ini harus dibedakan yang mulia. Jadi nanti kan dia mungkin kan seperti itu. Makanya diberi masukan itu berdasarkan pasal-pasal juga orang tuh paham gitu loh. Jangan pendapat saya, konstruksi saya, menurut saya, ya jelas. Kemudian jelasin lagi yang mulia. Ini tadi yang berdasarkan di konsideran Undang-Undang 30 2015. Yang kedua yang mulia, kalau dilihat dari pasal 5 tentang asas-asas legalitas, kemudian asas-asas hak asasi, kemudian yang dua asas-asas AUPB, ya ada 3, pasal 5 itu yang mulia ada 3. Pertama legalitas. Kewenangan legalitas ini belum ada permennya yang mulia di 82 ayat 5. Belum lahir. Sedangkan kewenangan kami itu atribusi dari undang-undang yaitu pasal 82 ayat 3. Atribusi, kita mempunyai hak otonom untuk mengatur organisasi sendiri yang mulia. Itu ada ketentuannya di dalam ketentuan Undang-Undang UJN itu pasal 82. Ini kita atribusi yang mulia dari undang-undang maupun Undang-Undang 45 pasal 28. Karena kita atribusi, kita diberi kewenangan, dan di dalam komparatif law-nya yang mulia di Undang-Undang Ormas. Jadi ada statuta yang mulia. Nah, anggaran dasar rumah tangga ini statuta kita yang berhak otonom untuk mengatur kemandirian kita, yang kita sebut dengan asas kemandirian yang mulia. Ini yang diberikan legal standingnya yang mulia kepada kami. Nah, sedangkan dia diberikan oleh 82 ayat 5, itu harus ada peraturan menteri, dan dia dalam konteks Dirjen AHU ini, dalam konteks berorganisasi ini, tidak boleh mengganggu mandat anggota. Itu dijelaskan. Kenapa? Kan pasti Dewan ngomong. Kenapa kok nggak boleh? Karena yang mulia, kami ini dipilih anggota. Kami diberi kewenangan atribusi oleh undang-undang. Kemudian kami ini, pengurus itu dipilih oleh anggota sebagai mandat. Sebagai mandat yang pasal 1 angka 24 tadi. Sebagai mandat yang mulia. Nah ini, Dirjen AHU atau mengatasnamakan menteri, tidak boleh ikut campur ke sini. Sama dengan begini yang mulia. Yang mulia ini kan dari Partai Gerindra. Kemudian Dirjen AHU memperpanjang Ketua Umum Gerindra atau nggak boleh yang mulia. Ini komparatif law namanya yang mulia. Jadi ini namanya yang mulia metode dalam menafsirkan, namanya legislation of textualitas yang mulia. Ada satu namanya teks originalitas, yang apa yang dikatakan dalam undang-undang itu secara original artinya apa. Yang kedua teks secara gramatikal yang mulia. Yang tadi sudah saya jelaskan, kemandirian, otonom, kemudian di sini atribusi. Nah, yang ketiga yang kedua dalam hal ini adalah legislation of comparative law. Saya mempunyai pembanding yang mulia. Misalkan partai, ini juga badan hukum. Partai juga ada kongres, ada ini. Tapi tidak boleh Dirjen AHU atau menteri menentukan. Ketua umumnya memperpanjang, nggak boleh yang mulia. Nah, ini dia akan paham kalau dijelasin seperti itu. Nah, disinilah yang mulia, itu jelasin. Disinilah yang mulia bahwa Dirjen AHU ini telah melampaui batas yang diatur oleh pasal 5 tadi, legalitas kewenangannya tadi, dia melanggar. Yang kedua, dia melanggar asas hak asasi manusia. Kita kan dijamin oleh Undang-Undang 45 yang mulia, berkumpul dan berpendapat, berserikat dan sebagainya. Pasal 28. Jadi ini nggak boleh yang mulia terlanggar.